Kata-kata Si Hao terdengar agak santai, tidak terlalu serius, langsung membuat beberapa makhluk menampakkan ekspresi aneh. Ini benar-benar menentangnya dengan kekerasan yang sama, tidak memberi sedikit pun. Keduanya sebelumnya telah dimurnikan di Tungku Yin yang sama, tetapi tidak ada karma baik yang terbentuk. Qi Menghong masih membawa permusuhan, benar-benar ingin membunuh Huang. Sementara itu sekarang, mereka bertemu lagi di Gunung Pemahaman Dao. Dia telah lama bersiap untuk bertarung dalam pertempuran besar. Keturunan Raja Merah selalu berhati dingin, berdarah besi dan kejam, klan lain selalu takut pada mereka. Di puncak gunung, tanahnya keras, menampakkan warna metalik. Namun, masih ada hamparan rumput hijau yang menutupinya, melepaskan cahaya hijau yang berkilauan. Tepat pada saat ini, angin kencang tiba-tiba melonjak di antara keduanya, merobek ruang. Kemudian, guntur besar terdengar, meletus di sana. Bahkan, sebelum mereka bertukar pukulan, medan tak berbentuk di antara mereka berdua telah menunjukkan kekuatan penghancur yang sangat mengejutkan, membuat para kultivator lainnya menggigil dalam hati. Dari awal hingga sekarang, Qi Menghong tidak pernah berdiri, selalu duduk di atas rumput hijau, sangat percaya diri. Bahkan saat menghadapi Huang, dia tetap tidak berdiri. Dia memiliki sepasang mata merah tua, merah seperti batu permata, juga seperti matahari darah, sangat mengintimidasi. Rambutnya yang panjang berserakan, sangat muda dan tampak heroik, memancarkan semacam kepercayaan diri yang luar biasa, tenang dan percaya diri. Saat dia duduk dengan tenang di sana, dia adalah gunung iblis kuno yang tidak dapat diatasi. Qi Menghong benar-benar kuat, mampu memandang rendah semua makhluk dari generasi yang sama. Si Hao melangkah maju, langkah kakinya sangat ringan, seolah-olah dia hanya berjalan-jalan, maju selangkah demi selangkah. Namun, gunung itu sendiri tampak bergetar dengan langkahnya, seluruh dunia mulai beresonansi. Ini adalah jenis kekuatan besar yang tak berbentuk. Dengan jenis kekuatan ini, itu sama seperti menggerakkan dao besar, memerintah dunia. Hong! Tepat di antara keduanya, ada fluktuasi mengerikan yang beriak keluar. Kali ini, semua jenis pemandangan tak beraturan muncul di kehampaan, naga menangis dan singa mengaum, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Dengan suara kaca, retakan di kehampaan menjadi lebih terkonsentrasi. Selain itu, retakan hitam menjadi lebih besar, seolah-olah kubah surgawi hancur, akan mengungkapkan dunia lain. Berhenti, jika kalian semua ingin melakukan konfrontasi besar, silakan tinggalkan wilayah tengah puncak gunung. Ada seseorang yang berteriak, seorang ahli yang bertugas melindungi pohon teh pemahaman Dao. Ada banyak ahli yang duduk di bawah pohon, semuanya adalah tokoh generasi tua yang tinggal di sini sepanjang tahun. Itu karena pohon ini terlalu penting, layak diawasi oleh berbagai klan untuk menghindari seseorang mencurinya. Selalu ada pembudidaya kuat yang mengawasi tempat ini. Qi Menghong selalu sombong, bangga dan tidak berperasaan, tetapi sekarang, dia tidak membalas, malah duduk di sana dengan tenang, tidak mengambil tindakan lagi. Itu karena jarak dari tempat ini ke pohon pemahaman Dao terlalu dekat. Jika orang-orang di level mereka bertarung, gelombang ledakan akan mencapai pohon kuno, mengkhawatirkan bahkan jika ada formasi yang melindungi tempat ini. Qi Menghong tidak bergerak lagi. Ketika dia melihat Si Hao, matanya sangat dingin, senyum dingin tersungging di sudut bibirnya, niat membunuh tidak berkurang. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Huang, nikmati saja waktu terakhirmu, atau kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Pelayan di sisi Qi Menghong berbicara. Dia memiliki wajah yang sangat muda, senyum tipis di wajahnya, membawa temperamen lembut seperti sinar matahari. Dia hanyalah seorang budak, namun dia bersikap santai saat berbicara dengan Si Hao, menganggap statusnya sendiri tinggi, seolah-olah setara dengan Si Hao, menunjuk dan membicarakannya. Si Hao mengerutkan kening, bagaimana mungkin dia tidak merasa jijik? Yang terpenting adalah bahwa pelayan perang ini adalah manusia, namun dia sangat senang berada dalam peran ini, menikmati posisi dan statusnya. Sifat pelayan. Kedua kata ini langsung muncul di benak Si Hao saat dia menatap ke sana. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika dia bertengkar dengan seorang pelayan, maka itu hanya akan menurunkan statusnya sendiri. Hehe, Huang, kamu cukup kuat, tetapi jangan membuat kesalahan. Aku menyarankanmu untuk memohon pengampunan lebih awal. Jika tuan muda keluargaku puas, nasibmu mungkin akan berubah. Orang dengan wajah muda itu berbicara lagi. Ada 3 pelayan perang di belakang Qi Menghong, usia mereka relatif lebih tua. Mereka bukan manusia,
Saat ini, mereka melepaskan aura pertempuran, sangat kuat dalam penampilan. Mata ketiga orang ini menampakkan cahaya ilahi. Ekspresi mereka tidak bagus, benar-benar ingin bertarung menggantikan Chi Meng Hong. Jika mereka menekan Huang, maka artinya akan sangat berbeda. Mata Si Hao dingin. Bagi para pelayan Chi Meng Hong untuk berani bertindak seperti ini membuktikan betapa sombongnya mereka biasanya, bahkan berani menggunakan kekuatan mereka dalam situasi seperti ini. Heng! Si Hao mendengus dingin. Seolah-olah seberkas petir menyambar tubuh pelayan manusia itu, membuat lautan kesadarannya bergetar hebat, hampir meledak. Chi Meng Hong menatap Si Hao, matanya seperti kilat dingin. Hamparan cahaya melonjak di belakangnya, membantu pelayan itu menetralisir bahaya ini, atau akan ada masalah besar. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka semua menghirup udara dingin. Huang sekuat ini, hanya dengan sekali dengusan saja sudah cukup untuk mengalahkan banyak musuh. Tidak banyak waktu tersisa, bersiaplah untuk memetik daun pemahaman Dao. Seseorang berbicara. Puncak gunung segera menjadi riuh, semua orang menampakkan ekspresi gembira, mata mereka cemerlang. Mereka semua sangat senang, karena mereka datang ke gunung pemahaman Dao justru untuk teh ini. Sekarang, teh itu sudah matang, bisa dipetik. Konfrontasi Si Hao dan Chi Meng Hong terputus, tidak berlanjut. Sebaliknya, mereka semua melihat ke arah pohon teh pemahaman Dao. Orang-orang di bawah pohon semua berdiri, menyimpan semua jenis harta rahasia yang mereka miliki. Layar cahaya menghilang, memperlihatkan penampilan penuh pohon abadi itu. Pohon tua itu besar dan tebal, seolah-olah seekor naga bertanduk sedang berbaring tak bergerak di sini. Pohon itu memiliki banyak cabang, tegak dan kuat, tetapi daun-daun di atasnya tidak banyak, jarang. Ini bukan hasil panen yang rendah tahun ini, tetapi lebih karena pohon teh pemahaman Dao selalu seperti ini. Ada banyak cabang, tetapi tidak setiap cabang memiliki daun. Itulah sebabnya ketika diperiksa secara keseluruhan, tampak agak gundul. Namun, pohon itu jelas tidak kekurangan vitalitas, karena melepaskan energi kehidupan yang kaya. Ini adalah pohon abadi, yang dikenal sebagai salah satu ramuan obat paling menakjubkan di dunia, energi abadi secara alami berputar di sekitarnya. 1, 2. Beberapa orang menghitung, dan kemudian mereka semua bersorak, berteriak. Itu karena ketika mereka dihitung dengan cermat, ada 3.000 daun di cabang-cabangnya, tidak lebih, tidak kurang, sangat cocok dengan jumlah hukum alam tertentu. 3.000 daun besar, 3.000 daun, haha, ini benar-benar luar biasa, tahun panen yang luar biasa. Semua orang menjadi sangat bahagia. Itu karena tidak diketahui berapa tahun lagi sebelum pohon teh pemahaman Dao dapat dipetik sekali lagi, seringkali ratusan hingga lebih dari 1.000 tahun sebelum dapat tumbuh. Setiap kali daun tumbuh, ketika jumlahnya sedikit, jumlahnya akan sekitar 100, hanya dalam situasi khusus akan ada 3.000. Sekarang sudah ada 3.000 kali ini. Untuk panen besar lain kali, mungkin butuh beberapa ribu tahun lagi. Ada yang lain yang mendesah, merasa seperti ada penantian tak berujung di depan. Setelah daun pohon tua dipetik, cepat atau lambat ia akan berkecambah lagi, lalu tumbuh perlahan. Jumlah waktu yang dibutuhkan terlalu banyak. Persembahan kurban. Sebelum panen, sebenarnya ada upacara khusus yang dilakukan, dan baru setelah itu para tetua mulai memetiknya. Mereka memetik daun-daun itu dengan sangat hati-hati. Cahaya dingin berkelap-kelip, sehelai daun benar-benar melepaskan cahaya pedang saat disentuh, terlebih lagi melepaskan gelombang teriakan pedang. Daun itu panjang dan tipis, tampak seperti pedang dewa, naik turun di udara. Suara lonceng yang panjang dan berlarut-larut terdengar. Daun lainnya bersinar, melepaskan cahaya kuning tanah, seolah-olah sebuah lonceng besar sedang berdentang. Terlebih lagi, penampilannya sangat istimewa, tidak datar, tetapi juga seperti lonceng, sangat aneh. Dengan suara cahaya api melonjak. Ini adalah daun merah tua, penampilannya tidak jauh berbeda dari tungku berharga, saat ini melepaskan cahaya api. Yang lain tidak bisa tidak terkejut, terutama Si Hao. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pohon teh pemahaman Dao, membuatnya benar-benar tercengang. Anak-anak muda lainnya juga sangat kagum, karena meskipun mereka pernah mendengarnya sebelumnya, ini adalah pertama kalinya mereka datang ke sini. Itu karena pada usia mereka, terakhir kali daun teh dipetik, mereka masih belum lahir. Raungan harimau terdengar, suaranya ganas dan kuat, dilepaskan oleh daun putih. Bentuknya seperti harimau putih, hidup dan tampak nyata. Saat ini, daun itu benar-benar mengeluarkan suara auman. Kemudian,
Ada daun 5 warna yang melepaskan cahaya ilahi 5 warna, melepaskan teriakan burung phoenix. Daun itu bermandikan kemegahan suci kelahiran kembali, disertai dengan api ilahi, yang menyilaukan dan cemerlang. Itu adalah daun yang tampak seperti burung phoenix. Setelah diperiksa lebih dekat, 3.000 daun itu benar-benar berbeda, masing-masing berdiri terpisah dari yang lain. Terlepas dari apakah mereka berbentuk makhluk atau berbagai senjata dao besar, semuanya sangat nyata, terlebih lagi mengeluarkan semacam tekanan. Inilah tepatnya pohon teh pemahaman dao. Itulah sebabnya mengapa pohon itu dikenal sebagai harta langka sepanjang kekekalan. Ini adalah pohon berharga langka yang dirindukan para pembudidaya bahkan dalam mimpi mereka. Para tetua yang memetik daun teh sangat berhati-hati, takut daunnya akan rusak. Pada akhirnya, mereka menyimpan daun-daun ini secara terpisah dalam 3.000 wadah giok kecil, menyegelnya. Sekarang saatnya panen, upacara minum teh akan dimulai. Seorang tetua berseru, salah satu pelindung pohon teh kuno. Daun-daun teh dipetik bersih. Pohon kuno yang tegak dan kuat itu benar-benar gundul, tidak ada sehelai daun pun yang tertinggal. Namun, pohon itu masih membawa energi saripati kehidupan yang melimpah, tidak tampak putus asa. Di bawah pohon itu ada sebuah altar yang sangat pendek, tetapi suci dan suci. Altar itu terbuat dari tanah, yang saat ini memancarkan kemegahan misterius. 3.000 wadah giok semuanya diletakkan di altar, padat dan banyak, bintik-bintik cahaya berkelap-kelip di sekitarnya. Altar tanah itu bersinar, sangat lembut dan halus. 3.000 wadah giok itu dikelilingi oleh tirai cahaya, tampak semakin penuh keberuntungan dan ketenangan. Dengan kekuatanmu sendiri, terlebih lagi melalui takdir, datanglah dan pilihlah tehnya. Hanya satu daun teh yang dapat direbut setiap kali. Setelah teh dibuat dan selesai, pemahaman dao berhasil, kalian dapat terus memetik daun teh lainnya. Para tetua berbicara satu demi satu, memberitahu semua orang tentang aturan tempat ini. Setiap daun mengandung jenis dao agung yang tak tertandingi, itu akan bergantung pada takdir kalian sendiri dengan dao itu. Mungkin kalian lebih dekat dengan daun tertentu, ini akan menandakan bahwa kalian harus menempuh jalan itu. Tetua lain mengingatkan. Segera setelah itu, banyak orang mengambil tindakan. Mereka berdiri di kejauhan, menggunakan kekuatan magis yang kuat untuk merebut wadah giok dari altar. Namun, kebanyakan dari mereka berkeringat, tidak dapat menggerakkan altar itu sama sekali. Meskipun mereka mencoba berulang kali, itu tidak berhasil, tidak dapat memperoleh satu pun daun. Akhirnya, sebuah wadah giok bergerak, melesat keluar dari altar tanah, terbang ke arah kerumunan. Ada begitu banyak ahli, namun hanya beberapa lusin wadah giok yang direbut oleh kekuatan magis, terbang keluar satu demi satu, sangat sedikit. Salah satu dari mereka terbang ke arah Sihao, dia berhasil. Pada saat yang sama, dia sangat bersemangat, ingin melihat seperti apa bentuk daun yang memiliki kedekatan dengannya, apakah itu bisa menunjukkan jalan untuknya. Wadah giok itu terbang mendekat, mengeluarkan cahaya ekor yang panjang, seolah-olah sebuah bintang terbang turun dari luar angkasa, bergegas menuju Sihao. Kenyataannya, ini adalah kasus bagi semua ahli hebat, beberapa lusin wadah giok terbang mendekat, segera memenuhi tempat ini dengan warna-warna cemerlang, sangat menyilaukan seperti hujan meteor. Ini sangat suci dan cemerlang, zat langka yang digunakan untuk memahami dao, sangat mencengangkan, semua orang menantikannya. Haha, itu akan datang. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak, sangat gembira. Itu karena daun pemahaman dao benar-benar sangat berharga. Jika seseorang beruntung, satu daun dapat memungkinkan mereka untuk memahami dao, meningkatkan level mereka. Bagaimana mungkin ini tidak membuat mata mereka merah karena harapan? Sihao juga tertawa, matanya sedikit menyipit, pupil yang dalam dan tak terduga bersinar. Dia mengulurkan tangan, meraih wadah giok yang ditarik mendekat. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Wadah gioknya benar-benar ingin berjuang bebas, ditarik oleh kekuatan aneh, hendak lepas dari genggamannya. Dia dengan cepat menambahkan kekuatan, telapak tangan dan jari-jarinya bersinar, membuat wadah giok yang berjuang itu stabil lagi, bergerak menuju telapak tangannya. Haha, itu milikku. Di kejauhan, beberapa orang tertawa bahagia. Ada orang-orang yang mendapatkan wadah secara berurutan. Orang bisa melihat bahwa jika orang-orang ini bukan klan kaisar, maka mereka adalah klan raja yang kuat tingkat atas. Tidak ada keberuntungan, tidak ada individu yang lemah di antara mereka yang mendapatkan daun-daun berharga ini.
Wadah giok di tangan Si Hao bergetar, benar-benar berjuang lagi, hendak pergi. Dia secara alami tahu bahwa ada orang yang mengganggu, mencoba merebutnya melalui harta rahasia yang kuat. Jika itu adalah orang normal, maka begitulah. Namun, mereka berani mencoba merebut bahkan barang-barang Huang, ini membuat orang lain terkejut. Mata Si Hao seperti kilat, merebut sumbernya. Itu benar-benar datang dari arah garis keturunan Raja Scarlet. Chi Menghong sudah berhasil mendapatkan wadah gioknya sendiri. Sementara itu, di belakangnya, selain manusia muda itu, ketiga pelayan tua itu sedang mengoperasikan kekuatan sihir, diam-diam menggunakan beberapa harta rahasia untuk mengganggu ruang, ingin merebut wadah giok milik orang lain. Si Hao mendengus dingin. Lengannya bersinar, dan kemudian dengan suara weng, suara ledakan terdengar. Kun Peng muncul, cahaya keemasan berputar-putar, di dalamnya ada garis-garis hitam. Itu berubah menjadi energi yin dan yang, dengan suara hong, ia langsung merebut wadah giok. Selain itu, energi yin yang menyapu keluar, menyebar dengan cepat. Ada beberapa yang memasuki bawah tanah, beberapa yang tersebar ke dalam kehampaan, menyebar dengan cepat. Pada saat itu, tanah di belakang Chi Menghong meledak, kabut hitam berhamburan keluar. Kemudian, kekosongan itu meledak, melepaskan cahaya keemasan. Energi yin dan yang berkumpul, pada akhirnya saling berbenturan, melepaskan suara gemuruh yang hebat. Puff! Ketiga pelayan tua itu segera batuk darah, tubuh mereka gemetar. Harta rahasia di tangan mereka langsung jatuh, semuanya terluka parah. Huang, apa artinya ini? Kamu berani membuat keributan di upacara laut? Terlalu tak terkendali, kurang ajar tanpa kendali. Di belakang Chi Menghong, pelayan manusia itu melompat keluar, memarahinya. Namun, Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Energi yin dan yang masih ada di sana. Mereka langsung hancur. Dengan suara puff, bahu kanannya meledak, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Jika bukan karena gelombang cahaya merah yang menyerbu, menghentikan energi yin yang, dia akan langsung hancur, seluruh tubuhnya meledak, tubuh dan jiwanya lenyap. Pada saat yang genting, Chi Menghong mengambil tindakan, membantu pelayan manusia ini lolos dari bencana. Di belakang Chi Menghong, wajah ketiga pelayan tua itu pucat pasi, darah di sudut bibir mereka. Mereka semua memiliki status yang luar biasa. Meskipun mereka adalah pelayan, mereka masih memiliki keterampilan dao yang mendalam. Mereka tidak pernah menyangka akan terluka seperti itu. Adapun pelayan manusia itu, wajahnya bahkan menjadi pucat pasi. Dia tidak pernah berpikir bahwa sebagai pelayan klan Kaisar, dia benar-benar hampir mati. Dia mengikuti di sisi Chi Menghong, biasanya menerima pujian dari semua klan, menikmati status yang lebih besar daripada klan raja pada umumnya. Namun hari ini, dia benar-benar tidak berdaya, diperlakukan seperti semut oleh yang lain, hampir mati terinjak. Huang! Chi Menghong menyipitkan matanya, tidak banyak bicara. Pertarungan antara keduanya tidak dapat dihindari, tidak ada cara untuk menghilangkan permusuhan. Kelola budakmu dengan baik. Si Hao berkata dengan dingin. Jika itu orang lain, maka itu saja, tetapi bahkan seorang pelayan berani merebut daun teh pemahaman daonya, ini benar-benar cukup berani. Tentu saja, alasan yang lebih dalam adalah karena pihak lain memiliki keyakinan pada dukungan mereka, karena Chi Menghong berdiri di belakang mereka, memberi mereka dukungan. Kau? Di belakang Chi Menghong, pelayan ras manusia itu sangat marah. Dengan statusnya, posisinya, hari ini, dia tidak hanya tidak membawa kembali kejayaan, dia malah membawa kembali penghinaan. Kau tidak mau mengubah sifat perbudakanmu, namun kau ingin membuatku marah dengan sia-sia? Si Hao menatapnya dengan dingin. Setelah mendengus ringan, dua energi yin dan yang berputar-putar di dunia tiba-tiba muncul lagi, menyerang. Puff! Kali ini, tubuh pelayan manusia itu langsung meledak, sangat berdarah, terciprat ke segala arah, tubuhnya musnah. Hanya tersisa kepala, jatuh ke tanah, muncul di belakang Chi Menghong, matanya melebar, penuh ketakutan. Dia ingin berteriak, tetapi tidak bisa bersuara, hanya mampu menyalurkan keinginannya melalui jiwanya. Jiwanya melolong dalam kesedihan. Pada saat ini, semuanya benar-benar sunyi, para ahli di puncak gunung semuanya sangat terkejut. Bagaimanapun juga, Huang mendominasi, layak menjadi sosok gagah berani yang membangkitkan badai tanpa akhir. Dia benar-benar seperti naga yang kuat, berani menyinggung keturunan garis keturunan Raja Merah yang kejam, sangat berani. Tubuh pelayan itu meledak, darah memercik ke segala arah.
Jika bukan karena kekuatan Qi Menghong yang meluap dari surga, cahaya pelindung tubuh terus-menerus melindunginya, darah akan memercik ke tubuhnya. Bagus, bagus, aku benar-benar ingin mengambil kepalamu. Bahkan jika ada dekret abadi, aku masih akan memurnikan darah esensimu, menghancurkan sumsum tulangmu, membawamu kembali untuk digunakan sebagai penyedap pasta. Mata Qi Menghong merah padam, sangat menakutkan. Ketika dia memperlihatkan gigi seputih salju, menjilati bibirnya, itu membuat banyak orang merasa ngeri. Hehe, kamu pasti akan terkenal, menjadi yang pertama dari generasi muda klan kaisar yang terbunuh. Si Hao tertawa kecil acuh tak acuh. Kata-katanya tidak keras, tetapi semua orang merasakan gelombang niat membunuh yang sedingin es. Keduanya saling menentang dengan kekerasan yang sama, pasti akan ada pertempuran berdarah sampai mati. Daun tehnya bisa digunakan untuk teh sekarang. Di bawah pohon teh pemahaman Dao, seorang tetua berkata, di puncak gunung, langsung sulit untuk tenang. Ketika mereka melihat keluar, ada gunung-gunung raksasa satu demi satu. Mereka cukup jauh, mencapai awan, tertutup es dan salju sepanjang tahun. Pada saat ini, angin dan salju memenuhi langit. Semua makhluk ini mengumpulkan es dan salju di Gunung Suci, bersiap untuk menyeduh teh. Kepingan salju segera menutupi langit, es suci beterbangan, mengeluarkan kecemerlangan berkilauan di udara. Ini adalah es ilahi, yang dikabarkan memiliki kekuatan misterius, sumber air yang paling cocok untuk menyeduh teh. Dikabarkan bahwa saat itu, ada seorang raja abadi yang memahami Dao di sana, menyelimuti gunung bersalju dengan energi Dao yang besar, salju secara alami menjadi luar biasa sebagai hasilnya. Es dan salju diperoleh, mendarat di wadah masing-masing. Ada orang-orang yang mulai mengaktifkan api Dao, perlahan-lahan menyeduh teh. Segera setelah itu, helai demi helai aroma tercium, meresap ke dalam jiwa seseorang, membuat banyak orang menggigil dalam hati. Bahkan mereka yang tidak memiliki kualifikasi untuk minum teh merasakan tubuh mereka menjadi ringan dan rileks. Si Hao menatap air teh di cangkir giok, memperlihatkan ekspresi terkejut. Sejak daun teh itu sampai di tangannya, dia sedikit terkejut. Bentuk daun ini tidak begitu menonjol, hanya bentuk daun teh biasa, bukan kuali atau naga. Baru sekarang, ketika teh telah disiapkan, ia melepaskan gumpalan kabut abadi, menyebar ke seluruh cangkir teh. Di daun teh, seuntai kabut mengambang keluar, sangat primitif, sangat kabur. Tampaknya mengandung sejenis kekuatan yang sangat istimewa. Mata si Hao menyipit. Dia menyesap tehnya. Saat aromanya memenuhi mulutnya, dia merasakan semacam kedamaian istimewa. Meskipun dia berada di dunia ini, tidak dapat melihat jalan kembali, dia tetap tenang. Dia tercengang. Teh pemahaman Dao ini luar biasa, membuat pikirannya segera menjadi jernih dan damai, memasuki semacam keadaan pemahaman Dao. Pada saat itu, dunia menjadi kabur, energi keberuntungan melonjak ke segala arah. Dia lupa tentang segalanya, tetap dalam keadaan pemahaman Dao, mengalami suara Dao besar bergerak, akan membuka perbendaharaan dagingnya. Energi asal. Si Hao terguncang dalam hati, dia merasakan energi asal dalam tubuhnya bergerak, melonjak, seolah-olah memiliki lautan kekuatan. Garis asal energi asal itu aneh, muncul ketika 3 garis energi abadi muncul padanya. Hanya saja, itu tidak pernah muncul, hanya suatu hari tiba-tiba digali olehnya. Daun pemahaman Dao ini tidak biasa. Mungkinkah untaian energi yang sesuai pada daun itu terkait dengan energi asal? Si Hao menyipitkan matanya sedikit, merasa semakin rileks, pikirannya damai. Dia merasakan bintik-bintik cahaya jernih muncul di dalam tubuhnya, beberapa gerbang akan terbuka, cocok dengan energi asal. Pada saat itu, dia benar-benar merasakan tanda-tanda terobosan. Tubuhnya bersinar. Saat dia duduk di sana, sebuah celah di gerbang harta karun terbuka, membuatnya tampak seolah-olah dia bermandikan lapisan cahaya ilahi, sangat menyilaukan. Hal ini membuat banyak orang iri. Mereka semua tahu bahwa manfaat Huang tidak sedikit. Apakah dia akan memasuki tahap akhir dari alam pemisahan diri? Si Hao juga berharap. Kecepatan kultivasi jenis ini benar-benar sangat mengerikan. Lapisan cahaya yang mengalir muncul di luar tubuh si Hao. Itu sangat menyilaukan, seperti lingkaran cahaya ilahi garis keturunan biksu kuno, menerangi semua kehidupan, mengelilinginya di dalam. Di tempat itu, dia menjadi satu-satunya di seluruh dunia ini.
Garis demi garis pola dao berputar-putar, menyebar di udara, menyebar seperti keinginan abadi yang tidak dapat binasa. Apa yang abadi dan tidak dapat binasa? Bahkan makhluk yang tidak dapat mati pun memiliki hari ketika mereka akan jatuh dalam pertempuran. Siapa yang dapat tetap abadi melalui reinkarnasi era-era besar, berhasil melewati kegelapan, mengabaikan naik turunnya waktu yang tak berujung? Pada saat ini, semua orang merasa seperti Huang berada di tempat yang melampaui dunia, tidak terganggu oleh dunia besar ini, berdiri sendiri dari dunia ini, bangkit di atas. Dalam keadaan linglung, semua orang merasakan ilusi bahwa ini adalah seseorang yang tetap abadi sepanjang waktu, mampu bertahan di luar reinkarnasi era-era besar, mengabaikan alam fana, seseorang yang telah mengalami ratusan zaman tanpa memudar, melampaui orang-orang dari masa lalu hingga sekarang. Ini benar-benar aneh. Segera setelah itu, ada ahli yang tersadar dari perasaan ini. Ini hanyalah seorang kultivator muda alam pemisah diri, jadi bagaimana dia bisa memberi orang lain kesalahpahaman yang aneh? Setelah sedikit gemetar, cahaya melonjak dari sekeliling Si Hao. Itu sangat aneh, beberapa cahaya melepaskan cahaya keemasan samar. Ini adalah aura pertempuran yang menakjubkan, seolah-olah dewa perang yang tak terkalahkan berdiri di dalam cahaya itu. Sementara itu, beberapa cahaya berwarna merah tua, berwarna darah, banyak sosok berjuang di dalamnya, seolah-olah mereka berada di jurang penderitaan duniawi. Ada beberapa yang berwarna ungu, istana kekaisaran yang tak terhancurkan menjulang tinggi, berdiri tegak sepanjang zaman yang tak berujung. Huang memancarkan perasaan yang sangat aneh. Semua jenis kecemerlangan melonjak di sekelilingnya, warna-warna yang berbeda memberi orang perasaan yang berbeda, makna yang mereka wakili berbeda, beberapa mewakili kekuatan bertarung, beberapa pembantaian, beberapa ketertiban dan kemajuan. Tidak sederhana, biasanya, hanya makhluk tertinggi yang memiliki harapan untuk mengambil langkah terakhir yang dapat memadatkan jenis cahaya dunia yang hebat ini. Ini adalah cahaya yang menerangi surga, mampu menembus yang tidak beradab dan tidak berbudaya, sangat mencerahkan untuk jalur kultivasi masa depan seseorang. Para tetua yang berdiri di bawah pohon teh pemahaman Dao tergerak, salah satu dari mereka berkata seperti ini. Si Hao tidak bergerak seperti gunung, cahaya misterius berputar-putar melalui permukaan tubuhnya, membuatnya tampak seperti kaca ilahi, bercahaya dan tembus cahaya, lebih lembut daripada batu giok berharga yang paling halus. Hukum Dao berputar-putar, menjadi semakin kaya. Dia menjadi lebih kuat. Di dalam tubuhnya, untaian energi asal bergerak, perlahan-lahan terbentuk, mengembun bersama. Energi itu mulai bergerak melalui tubuhnya seperti seekor naga besar. Si Hao tahu bahwa jika dia benar-benar melepaskan bunga dao besarnya, menghasilkan sosok kecil itu, energi asal akan mengikat sosok kecil itu, muncul melalui bentuk seperti itu. Namun, dia tidak bertindak gegabah, tidak ingin pihak lain melihat dua sosok kecil yang duduk di atas kepalanya, ingin menghindari masalah yang tidak perlu. Pada saat ini, gerbang di dalam tubuhnya, mulai dari laut reinkarnasi di dalam perutnya, terus bersinar. Ada gerbang baru yang muncul, terlebih lagi menghasilkan retakan, memanjang ke arah dadanya, membuat tempat itu juga cemerlang. Tahap akhir alam pemisahan diri, hanya kekurangan dorongan terakhir. Seseorang harus mengerti bahwa belum lama sejak dia menerobos. Dia baru saja memasuki alam pemisahan diri ketika dia berada di hutan binatang surgawi, terkonsolidasi ke tahap tengah. Sekarang, dia akan menerobos lagi. Jika seseorang benar-benar mempelajari lintasan pertumbuhannya, mereka pasti akan terdiam. Itu karena kecepatannya benar-benar terlalu cepat, tidak sesuai dengan penalaran normal. Selain beberapa jenius klan kaisar, individu normal, ketika mereka mencapai alam kultivasi ini, membutuhkan waktu yang sangat lama, tidak jarang bagi beberapa jenius untuk menggunakan puluhan ribu tahun. Sekarang, kecepatan kultivasinya sudah melampaui penalaran normal, di garis depan era besar ini, melampaui para pendahulu yang berbudi luhur di masa lalu. Jika dia terus maju seperti ini, menembus tahap akhir alam pemisahan diri pada usia 20 tahun, maka jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang membelokkan surga dari era besar ini, mereka semua akan terasa agak lambat. Bahkan ekspresi para pewaris klan kaisar sedikit berubah, karena mereka beberapa tahun lebih tua dari Si Hao. Ketika mereka melihat bahwa dia begitu berani dan bersemangat, mereka semua merasakan tekanan yang besar. Mata Chi Menghong melepaskan dua garis cahaya darah, setiap helai rambut panjangnya berkilau, cemerlang seperti benang logam, berkibar-kibar. Niat membunuhnya menjadi lebih kuat. Si Hao menghela napas ringan, menarik diri dari jenis kondisi pemahaman Dao itu.
Jumlah waktu yang efektif untuk secangkir teh terbatas, dia sudah terpisah dari kondisi pemahaman Dao itu. Baru sekarang banyak orang mengalihkan pandangan mereka, dan kemudian mulai minum teh pemahaman Dao mereka sendiri. Tentu saja, masih ada beberapa yang matanya tertutup selama ini, tidak memperhatikan Si Hao, tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Si Hao mengeluarkan daun itu dari cangkir, meletakkannya di tengah telapak tangannya, memeriksanya sendiri. Itu sudah kehilangan spiritualitasnya, kurang berkilau. Dia melihat ke arah altar tanah. Ada 2000 wadah giok, semuanya ditumpuk bersama, seperti harta karun yang besar. Jika dia bisa menggunakannya, maka manfaatnya bagi kultivasinya akan terlalu besar. Si Hao berpikir dalam hati. Semua daun ini berbeda, semuanya memiliki bentuk uniknya sendiri. Namun, mereka memberinya perasaan deja vu, sedikit familiar. Ini sangat mirip dengan obat abadi lainnya. Ketika dia meraih peti kayu busuk itu, dia melihat tangkai obat abadi, bahkan berakhir di pembuluh darah bawah tanah di wilayah pemakaman secara tidak sengaja karena dia mengejarnya, memasuki jurang pemakaman. Tangkai obat itu awalnya adalah pohon, tetapi pada akhirnya, sepotong tunggulnya diambil oleh raja pemakaman, diubah menjadi peti mati. Obat abadi itu kemudian melarikan diri dengan marah. Ini mirip. Si Hao semakin merasa bahwa tangkai obat itu sangat mirip dengan pohon teh pemahaman Dao ini. Meskipun pohon itu hanya memiliki batang dan cabang yang lembut, daun yang mereka hasilkan semuanya sama sekali berbeda. Dia ingat dengan jelas bahwa daun-daun berkilau dari cabang pohon yang lembut itu memiliki berbagai bentuk, misalnya, tombak, pagoda, anak panah, dan lain-lain, semuanya sangat aneh. Ini khususnya terjadi ketika dia bahkan memperoleh satu, menyimpannya dalam wadah giok, tetapi dia meninggalkannya bersama teman-teman lamanya di Imperial Pass, tidak membawanya ke sini. Ada juga perbedaan. Si Hao ingat. Daun obat itu harum, aroma obatnya kaya sampai tidak menyebar. Di dalamnya terdapat saripati abadi, sangat cocok untuk memurnikan obat-obatan umur panjang. Sementara itu, daun pohon teh pemahaman Dao lebih cocok untuk menyeduh teh, digunakan untuk memahami Dao, tetapi zat abadi yang tersimpan di dalamnya terbatas. Dikabarkan bahwa terlepas dari era apa saat ini, lupakan makhluk abadi, bahkan raja-raja abadi, setiap kali daun pohon teh pemahaman Dao matang, mereka semua akan muncul, datang ke sini untuk minum beberapa cangkir teh. Ketika puncak gunung menjadi tenang, beberapa tetua yang melindungi pohon teh pemahaman Dao berkata, benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Ketika beberapa orang mendengar ini, mereka terbangun dari kondisi pemahaman Dao mereka, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka dengan hati-hati bertanya, menanyakan mengapa ini terjadi. Apakah pohon teh ini menantang surga? Di dunia ini, masih ada beberapa akar abadi sejati yang tersisa, beberapa lahir secara bawaan di dunia ini, akar leluhur sejati dari suatu alam, beberapa dihasilkan setelah raja abadi atau raja yang tidak pernah mati meninggal, signifikansinya luar biasa. Ketika dia mendengar kata-kata ini, ekspresi Si Hao menjadi serius. Dia sebelumnya telah mendengar bahwa ketika orang abadi sejati meninggal, beberapa berubah menjadi obat abadi, mampu hidup melalui cara yang berbeda. Sekarang, dia akhirnya menerima bukti dari para ahli di dunia ini. Bahkan makhluk abadi sejati pun tidak cukup, hanya makhluk tingkat raja abadi yang memiliki kesempatan menjadi obat abadi setelah meninggal. Ini benar-benar mengejutkan. Pohon teh pemahaman Dao, saat itu, sudah cukup untuk menempati peringkat 3 akar leluhur teratas, salah satu obat abadi yang paling terkenal. Bahkan ketika raja yang tidak mati meminum tehnya, mereka akan mendapatkan beberapa wawasan, nilainya tak terukur. Seorang tetua mengucapkan kalimat ini, segera membuat semua orang tercengang. Sayang sekali, pada akhirnya, ia mengalami bencana. Akar leluhur ini dipotong oleh seseorang. Akarnya terbagi menjadi 2, ditempatkan di tempat yang berbeda, sifat obatnya menjadi lebih lemah. Ketika rahasia ini terungkap, semua orang tercengang. Obat abadi yang tak tertandingi sebenarnya tanpa perasaan dibagi menjadi 2, dibuat menjadi 2 pohon? Semua orang segera merasa menyesal. Jika pohon teh pemahaman Dao tidak rusak, ketika mereka minum secangkir teh ini, seberapa kuat wawasan mereka? Orang harus mengerti bahwa bahkan raja yang tidak pernah mati akan datang untuk minum beberapa cangkir. Seberapa muliakah acara ini? Mengapa itu dibagi menjadi 2? Ini terlalu disesalkan. Ahli klan Kaisar Wukun berkata sambil mendesah penuh penyesalan. Apa yang bisa dihitung sebagai ini? Yang disebut akar abadi kedua dikabarkan terbagi menjadi 6, bahkan lebih menyeramkan dan menyedihkan. Kata tetua itu. Ah, kenapa?
Kerumunan berteriak kaget. Yang mana sebenarnya akar abadi kedua? Apakah itu akar leluhur yang diproduksi secara bawaan oleh dunia? Atau apakah itu reinkarnasi non-bawaan? Dikabarkan bahwa raja-raja yang tidak pernah mati di pihakku semuanya waspada terhadap akar abadi itu. Ada desas-desus bahwa yang itu telah terbagi menjadi 6, mengubur 6 bagian besar makhluk, suatu hari akan dikumpulkan bersama sekali lagi. Ini membuat semua orang terkesiap. Makhluk macam apa itu? Kapan hal seperti ini terjadi? Itu adalah sesuatu yang telah disimpulkan oleh seorang raja abadi yang telah meninggal dari sebuah prasasti batu di tahun-tahun terakhirnya. Ya, tetua itu menjawab, ekspresinya penuh hormat dan hikmat, membawa rasa hormat yang besar. Bahkan jika raja abadi itu telah lama meninggal selama bertahun-tahun yang tak berujung, dia masih merasakan rasa hormat yang besar, tidak berani ceroboh sama sekali, berbicara dengan nada yang sangat hormat. Meskipun kematian seorang raja abadi itu mengejutkan, itu tidak seperti hal seperti itu tidak pernah terjadi. Paling tidak, mereka telah tewas dalam pertempuran di era besar terakhir. Adapun raja tua yang dia bicarakan, itu benar-benar sesuatu yang terjadi entah berapa tahun yang lalu. Baiklah. Sekarang, itu akan tergantung pada keberuntungan alami kalian masing-masing. Siapapun yang metodenya lebih kuat, itulah yang akan mendapatkan lebih banyak. Di bawah pohon teh pemahaman Dao, seorang tetua berbicara, menunjuk ke altar tanah. Ada lebih dari 2000 wadah giok di sana. Semuanya berisi daun teh pemahaman Dao yang langka. Pertarungan memperebutkan daun abadi secara resmi dimulai. Siapapun dapat memperebutkannya, dan kali ini, tidak lagi terbatas pada satu wadah. Semua klan dapat mengambil tindakan, selama satu orang cukup kuat, bahkan merebut 100 pun tidak masalah. Ini berarti 100 daun, 100 kesempatan untuk memahami Dao, hanya pikiran saja yang cukup untuk membuat seseorang menjadi gila. Lapisan cahaya yang mengalir muncul di luar tubuh Si Hao. Itu sangat menyilaukan, seperti lingkaran cahaya ilahi garis keturunan biksu kuno, menerangi semua kehidupan, mengelilinginya di dalam. Di tempat itu, dia menjadi satu-satunya di seluruh dunia ini. Garis demi garis pola Dao berputar-putar, menyebar di udara, menyebar seperti keinginan abadi yang tidak dapat binasa. Apa yang abadi dan tidak dapat binasa? Bahkan makhluk yang tidak dapat mati pun memiliki hari ketika mereka akan jatuh dalam pertempuran. Siapa yang dapat tetap abadi melalui reinkarnasi era-era besar, berhasil melewati kegelapan, mengabaikan naik turunnya waktu yang tak berujung? Pada saat ini, semua orang merasa seperti Huang berada di tempat yang melampaui dunia, tidak terganggu oleh dunia besar ini, berdiri sendiri dari dunia ini, bangkit di atas. Dalam keadaan linglung, semua orang merasakan ilusi bahwa ini adalah seseorang yang tetap abadi sepanjang waktu, mampu bertahan di luar reinkarnasi era-era besar, mengabaikan alam fana, seseorang yang telah mengalami ratusan zaman tanpa memudar, melampaui orang-orang dari masa lalu hingga sekarang. Ini benar-benar aneh. Segera setelah itu, ada ahli yang tersadar dari perasaan ini. Ini hanyalah seorang kultivator muda alam pemisah diri, jadi bagaimana dia bisa memberi orang lain kesalahpahaman yang aneh? Setelah sedikit gemetar, cahaya melonjak dari sekeliling Si Hao. Itu sangat aneh. Beberapa cahaya melepaskan cahaya keemasan samar. Ini adalah aura pertempuran yang menakjubkan, seolah-olah dewa perang yang tak terkalahkan berdiri di dalam cahaya itu. Sementara itu, beberapa cahaya berwarna merah tua, berwarna darah, banyak sosok berjuang di dalamnya, seolah-olah mereka berada di jurang penderitaan duniawi. Ada beberapa yang berwarna ungu, istana kekaisaran yang tak terhancurkan menjulang tinggi, berdiri tegak sepanjang zaman yang tak berujung. Huang memancarkan perasaan yang sangat aneh. Semua jenis kecemerlangan melonjak di sekelilingnya, warna-warna yang berbeda memberi orang perasaan yang berbeda, makna yang mereka wakili berbeda, beberapa mewakili kekuatan bertarung, beberapa pembantaian, beberapa ketertiban dan kemajuan. Tidak sederhana, biasanya, hanya makhluk tertinggi yang memiliki harapan untuk mengambil langkah terakhir yang dapat memadatkan jenis cahaya dunia yang hebat ini. Ini adalah cahaya yang menerangi surga, mampu menembus yang tidak beradab dan tidak berbudaya, sangat mencerahkan untuk jalur kultivasi masa depan seseorang. Para tetua yang berdiri di bawah pohon teh pemahaman Dao tergerak, salah satu dari mereka berkata seperti ini. Si Hao tidak bergerak seperti gunung, cahaya misterius berputar-putar melalui permukaan tubuhnya, membuatnya tampak seperti kaca ilahi, bercahaya dan tembus cahaya, lebih lembut daripada batu giok berharga yang paling halus. Hukum Dao berputar-putar, menjadi semakin kaya. Dia menjadi lebih kuat. Di dalam tubuhnya, untaian energi asal bergerak, perlahan-lahan terbentuk, mengembun bersama.
Energi itu mulai bergerak melalui tubuhnya seperti seekor naga besar. Si Hao tahu bahwa jika dia benar-benar melepaskan bunga dao besarnya, menghasilkan sosok kecil itu, energi asal akan mengikat sosok kecil itu, muncul melalui bentuk seperti itu. Namun, dia tidak bertindak gegabah, tidak ingin pihak lain melihat dua sosok kecil yang duduk di atas kepalanya, ingin menghindari masalah yang tidak perlu. Pada saat ini, gerbang di dalam tubuhnya, mulai dari laut reinkarnasi di dalam perutnya, terus bersinar. Ada gerbang baru yang muncul, terlebih lagi menghasilkan retakan, memanjang ke arah dadanya, membuat tempat itu juga cemerlang. Tahap akhir alam pemisahan diri, hanya kekurangan dorongan terakhir. Seseorang harus mengerti bahwa belum lama sejak dia menerobos. Dia baru saja memasuki alam pemisahan diri ketika dia berada di hutan binatang surgawi, terkonsolidasi ke tahap tengah. Sekarang, dia akan menerobos lagi. Jika seseorang benar-benar mempelajari lintasan pertumbuhannya, mereka pasti akan terdiam. Itu karena kecepatannya benar-benar terlalu cepat, tidak sesuai dengan penalaran normal. Selain beberapa jenius klan kaisar, individu normal, ketika mereka mencapai alam kultivasi ini, membutuhkan waktu yang sangat lama, tidak jarang bagi beberapa jenius untuk menggunakan puluhan ribu tahun. Sekarang, kecepatan kultivasinya sudah melampaui penalaran normal, di garis depan era besar ini, melampaui para pendahulu yang berbudi luhur di masa lalu. Jika dia terus maju seperti ini, menembus tahap akhir alam pemisahan diri pada usia 20 tahun, maka jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang membelokkan surga dari era besar ini, mereka semua akan terasa agak lambat. Bahkan ekspresi para pewaris klan kaisar sedikit berubah, karena mereka beberapa tahun lebih tua dari Si Hao. Ketika mereka melihat bahwa dia begitu berani dan bersemangat, mereka semua merasakan tekanan yang besar. Mata Qi Menghong melepaskan dua garis cahaya darah, setiap helai rambut panjangnya berkilau, cemerlang seperti benang logam, berkibar-kibar. Niat membunuhnya menjadi lebih kuat. Si Hao menghela napas ringan, menarik diri dari jenis kondisi pemahaman Dao itu. Jumlah waktu yang efektif untuk secangkir teh terbatas, dia sudah terpisah dari kondisi pemahaman Dao itu. Baru sekarang banyak orang mengalihkan pandangan mereka, dan kemudian mulai minum teh pemahaman Dao mereka sendiri. Tentu saja, masih ada beberapa yang matanya tertutup selama ini, tidak memperhatikan Si Hao, tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Si Hao mengeluarkan daun itu dari cangkir, meletakkannya di tengah telapak tangannya, memeriksanya sendiri. Itu sudah kehilangan spiritualitasnya, kurang berkilau. Dia melihat ke arah altar tanah. Ada 2000 wadah giok, semuanya ditumpuk bersama, seperti harta karun yang besar. Jika dia bisa menggunakannya, maka manfaatnya bagi kultivasinya akan terlalu besar. Si Hao berpikir dalam hati. Semua daun ini berbeda, semuanya memiliki bentuk uniknya sendiri. Namun, mereka memberinya perasaan deja vu, sedikit familiar. Ini sangat mirip dengan obat abadi lainnya. Ketika dia meraih peti kayu busuk itu, dia melihat tangkai obat abadi, bahkan berakhir di pembuluh darah bawah tanah di wilayah pemakaman secara tidak sengaja karena dia mengejarnya, memasuki jurang pemakaman. Tangkai obat itu awalnya adalah pohon, tetapi pada akhirnya, sepotong tunggulnya diambil oleh raja pemakaman, diubah menjadi peti mati. Obat abadi itu kemudian melarikan diri dengan marah. Ini mirip. Si Hao semakin merasa bahwa tangkai obat itu sangat mirip dengan pohon teh pemahaman Dao ini. Meskipun pohon itu hanya memiliki batang dan cabang yang lembut, daun yang mereka hasilkan semuanya sama sekali berbeda. Dia ingat dengan jelas bahwa daun-daun berkilau dari cabang pohon yang lembut itu memiliki berbagai bentuk, misalnya, tombak, pagoda, anak panah, dan lain-lain, semuanya sangat aneh. Ini khususnya terjadi ketika dia bahkan memperoleh satu, menyimpannya dalam wadah giok, tetapi dia meninggalkannya bersama teman-teman lamanya di Imperial Pass, tidak membawanya ke sini. Ada juga perbedaan. Si Hao ingat. Daun obat itu harum, aroma obatnya kaya sampai tidak menyebar, di dalamnya terdapat saripati abadi, sangat cocok untuk memurnikan obat-obatan umur panjang. Sementara itu, daun pohon teh pemahaman Dao lebih cocok untuk menyeduh teh, digunakan untuk memahami Dao. Tetapi zat abadi yang tersimpan di dalamnya terbatas. Dikabarkan bahwa terlepas dari era apa saat ini, lupakan makhluk abadi, bahkan raja-raja abadi, setiap kali daun pohon teh pemahaman Dao matang, mereka semua akan muncul, datang ke sini untuk minum beberapa cangkir teh. Ketika puncak gunung menjadi tenang, beberapa tetua yang melindungi pohon teh pemahaman Dao berkata, benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Ketika beberapa orang mendengar ini, mereka terbangun dari kondisi pemahaman Dao mereka, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka dengan hati-hati bertanya, menanyakan mengapa ini terjadi.
Apakah pohon teh ini menantang surga? Di dunia ini, masih ada beberapa akar abadi sejati yang tersisa. Beberapa lahir secara bawaan di dunia ini, akar leluhur sejati dari suatu alam, beberapa dihasilkan setelah raja abadi atau raja yang tidak pernah mati meninggal, signifikansinya luar biasa. Ketika dia mendengar kata-kata ini, ekspresi Si Hao menjadi serius. Dia sebelumnya telah mendengar bahwa ketika orang abadi sejati meninggal, beberapa berubah menjadi obat abadi, mampu hidup melalui cara yang berbeda. Sekarang, dia akhirnya menerima bukti dari para ahli di dunia ini. Bahkan makhluk abadi sejati pun tidak cukup, hanya makhluk tingkat raja abadi yang memiliki kesempatan menjadi obat abadi setelah meninggal. Ini benar-benar mengejutkan. Pohon teh pemahaman Dao, saat itu, sudah cukup untuk menempati peringkat 3 akar leluhur teratas, salah satu obat abadi yang paling terkenal. Bahkan ketika raja yang tidak mati meminum tehnya, mereka akan mendapatkan beberapa wawasan, nilainya tak terukur. Seorang tetua mengucapkan kalimat ini, segera membuat semua orang tercengang. Sayang sekali, pada akhirnya, ia mengalami bencana. Akar leluhur ini dipotong oleh seseorang. Akarnya terbagi menjadi 2, ditempatkan di tempat yang berbeda, sifat obatnya menjadi lebih lemah. Ketika rahasia ini terungkap, semua orang tercengang. Obat abadi yang tak tertandingi sebenarnya tanpa perasaan dibagi menjadi 2, dibuat menjadi 2 pohon? Semua orang segera merasa menyesal. Jika pohon teh pemahaman Dao tidak rusak, ketika mereka minum secangkir teh ini, seberapa kuat wawasan mereka? Orang harus mengerti bahwa bahkan raja yang tidak pernah mati akan datang untuk minum beberapa cangkir. Seberapa muliakah acara ini? Mengapa itu dibagi menjadi 2? Ini terlalu disesalkan. Ahli klan Kaisar Wukun berkata sambil mendesah penuh penyesalan. Apa yang bisa dihitung sebagai ini? Yang disebut akar abadi kedua dikabarkan terbagi menjadi 6, bahkan lebih menyeramkan dan menyedihkan. Kata tetua itu. Ah, kenapa? Kerumunan berteriak kaget. Yang mana sebenarnya akar abadi kedua? Apakah itu akar leluhur yang diproduksi secara bawaan oleh dunia? Atau apakah itu reinkarnasi non-bawaan? Dikabarkan bahwa raja-raja yang tidak pernah mati di pihakku semuanya waspada terhadap akar abadi itu. Ada desas-desus bahwa yang itu telah terbagi menjadi 6, mengubur 6 bagian besar makhluk, suatu hari akan dikumpulkan bersama sekali lagi. Ini membuat semua orang terkesiap. Makhluk macam apa itu? Kapan hal seperti ini terjadi? Itu adalah sesuatu yang telah disimpulkan oleh seorang raja abadi yang telah meninggal dari sebuah prasasti batu di tahun-tahun terakhirnya, ya tetua itu menjawab, ekspresinya penuh hormat dan hikmat, membawa rasa hormat yang besar. Bahkan jika raja abadi itu telah lama meninggal selama bertahun-tahun yang tak berujung, dia masih merasakan rasa hormat yang besar, tidak berani ceroboh sama sekali, berbicara dengan nada yang sangat hormat. Meskipun kematian seorang raja abadi itu mengejutkan, itu tidak seperti hal seperti itu tidak pernah terjadi. Paling tidak, mereka telah tewas dalam pertempuran di era besar terakhir. Adapun raja tua yang dia bicarakan, itu benar-benar sesuatu yang terjadi entah berapa tahun yang lalu. Baiklah. Sekarang, itu akan tergantung pada keberuntungan alami kalian masing-masing. Siapapun yang metodenya lebih kuat, itulah yang akan mendapatkan lebih banyak. Di bawah pohon teh pemahaman Dao, seorang tetua berbicara, menunjuk ke altar tanah. Ada lebih dari 2000 wadah giok di sana, semuanya berisi daun teh pemahaman Dao yang langka. Pertarungan memperebutkan daun abadi secara resmi dimulai. Siapapun dapat memperebutkannya, dan kali ini, tidak lagi terbatas pada satu wadah. Semua klan dapat mengambil tindakan, selama satu orang cukup kuat, bahkan merebut 100 pun tidak masalah. Ini berarti 100 daun, 100 kesempatan untuk memahami Dao, hanya pikiran saja yang cukup untuk membuat seseorang menjadi gila. Tindakan Huang sederhana dan kejam, mencolok dan tanpa pengekangan. Ini sama sekali tidak seperti menghadapi lawan yang tangguh, lebih seperti memukul bawahan. Sebuah kaki melayang keluar, menghantam wajah Chi Menghong, terlalu santai, tidak seserius itu sama sekali, seolah-olah dia tidak memperlakukan pihak lain seperti masalah besar, mengangkat kakinya dan menendang. Mata Chi Menghong sedingin es, bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas. Dia tidak mundur, malah menggerakkan lehernya, menghindari tendangan ini, terlebih lagi mengangkat bahunya. Dengan suara, "Ipeng", bahu yang dapat mengangkat puncak-puncak besar dan menghancurkan bulan menghantam kaki Si Hao, langsung menghentikan kaki ini. Harus dikatakan bahwa mata Chi Menghong terlalu ganas, dengan tajam memanfaatkan peluang.
Mata surgawi yang normal tidak dapat memanfaatkan kecepatan seperti ini, namun dia langsung mengangkat kaki Huang, dan kemudian tinjunya menghantam Si Hao. Kekuatan tinjunya mengguncang dunia, 10.000 simbol Dao meledak, kekuatannya tak tertandingi. Semua orang terpesona. Qi Menghong memang menakutkan seperti yang diharapkan. Bahkan di bawah serangan pihak lain, di bawah ancaman yang kuat, dia memanfaatkan kesempatan itu, menyerang dengan ganas. Menggunakan serangan sebagai pertahanan, terlebih lagi dengan cara yang begitu kejam, dia benar-benar layak menjadi ahli muda klan Kaisar yang luar biasa. Banyak orang berteriak ketakutan. Apakah Huang yang kuat akan dikalahkan hanya dengan satu serangan? Itu karena dia dalam keadaan yang terlalu pasif, dengan ceroboh mengangkat kakinya dan menendang. Sekarang, kakinya dihentikan dengan paksa di tempatnya. Ini sangat berbahaya. Bahu Qi Menghong mengangkat kaki kanan Si Hao, tubuhnya bergerak maju dengan kuat, sebuah tinju langsung menghantam dada Si Hao, membawa angin yang mengejutkan, memunculkan pola hukum Dao yang hebat. Kekosongan di sekitarnya segera meledak berkeping-keping. Apakah dia akan memberikan pukulan fatal di sini, menghancurkan tubuh Huang? Pada saat ini, banyak orang menahan napas, menonton dengan gugup, diam-diam menunggu hasilnya. Namun, reaksi Si Hao terlalu cepat. Kaki itu bersinar, menjadi sangat berat, seolah-olah lebih berat dari sebuah bintang. Lautan cahaya melonjak, membelah langit. Kaki itu benar-benar menghancurkan tubuh Qi Menghong, membuatnya hampir kehilangan keseimbangan, memengaruhi serangannya yang paling kuat. Pada saat yang sama, kaki Si Hao menjadi lurus sempurna, kaki kiri mengacungkan dengan keras. Dengan suara weng, dia melesat tinggi ke udara, seluruh tubuh bergerak dengan kaki kirinya. Namun, selama proses ini, kaki kanannya masih berada di bahu Qi Menghong. Ini adalah suara yang sangat teredam. Si Hao mengangkat kaki kirinya, meronta seperti cambuk, juga seperti bayangan emas, mencambuk bahu Qi Menghong yang lain, kekuatannya sangat berat. Tubuh Qi Menghong bergerak, wajahnya sangat dingin. Tinjunya bersinar, meletus seperti gunung berapi, mengamuk hingga ekstrim, menyerang Si Hao. Pada saat ini, Si Hao menggerakkan tubuhnya, dua kakinya seperti cambuk dewa, terjalin erat, melilit leher Qi Menghong. Di sekitarnya, kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget, jantung mereka berdebar-debar, sangat gugup. Kaki Si Hao seperti gunting naga banjir, melilit leher Qi Menghong, hendak mematahkannya menjadi dua, ganas dan mengerikan. Selama proses ini, kakinya melepaskan cahaya ilahi yang menyala-nyala, seolah-olah dua matahari saling bertabrakan, kekuatan ilahi meletus, langit ditutupi cahaya yang menyilaukan. Ini adalah rentetan demi rentetan rantai tatanan ilahi, ribuan demi puluhan ribu, terjalin bersama, menghancurkan leher Qi Menghong. Qi Menghong mengayunkan lehernya, terlebih lagi memadatkan jejak magis. Tinjunya seperti naga sejati yang menyerbu dari laut, sangat mendominasi, menghantam tubuh Si Hao, hendak menghancurkannya berkeping-keping. Kaki Si Hao melingkari lehernya, benar-benar berputar di lehernya, menghindari serangan ini, bergerak ke punggungnya. Namun, orang macam apa Qi Menghong? Dia adalah seorang ahli klan Kaisar, sosok yang luar biasa dari generasi muda, kesadaran bertarungnya terlalu menakutkan. Tubuhnya bergerak, juga berputar, tinju menghantam ke atas, hampir menyerang langsung ke Si Hao. Simbol-simbol mengamuk meletus, melonjak seperti laut. Langit segera retak berkeping-keping, dan kemudian runtuh. Kaki Si Hao terpelintir untuk terakhir kalinya, dan kemudian tubuhnya menyerbu keluar, tidak menerima pukulan ini, keduanya terpisah. Banyak orang bahkan tidak dapat melihat apa yang terjadi dengan jelas sebelum mereka saling berpapasan. Ada banyak orang yang tidak tahu apa yang terjadi, bentrokan awal berakhir seperti ini. Ekspresi Si Hao tenang. Pertukaran ini tidak secara efektif melukai lawannya, tetapi dia mampu menilai kekuatan pihak lain. Dia memang tangguh, layak menjadi ahli klan Kaisar. Wajah Qi Menghong dingin, seolah-olah ada lapisan es yang menutupinya, tebal sampai-sampai tidak akan mencair. Dia tidak terluka parah, tetapi dia jelas tidak terlihat begitu hebat dari pertukaran itu. Itu karena Huang jelas masih bertindak sangat kurang ajar, segera mengangkat kakinya untuk menendang wajahnya. Lalu, dia bahkan melilitkan kakinya di lehernya seolah-olah sedang menungganginya. Dia berasal dari klan Kaisar, kapan ada orang yang berani bertindak seperti ini terhadapnya? Duduk di lehernya, dipermalukan seperti ini? Bahkan jika dia tidak menderita luka apapun, penampilan seperti ini membuatnya semakin marah. Klan Kaisar tidak dapat dikalahkan, terlebih lagi tidak dapat dipermalukan. Dia merasa Huang sengaja bersikap seperti ini padanya, bersikap seperti ini bahkan saat dia hampir terluka dalam prosesnya. Huang,
Kau sedang mencari kematian. Pupil mata Chi Menghong melepaskan 2 garis cahaya merah, dengan cepat menyerbu ke depan, ingin melawan Si Hao sampai mati. Kau terlalu banyak berpikir, aku hanya ingin menginjak wajahmu. Kaulah yang mengira aku ingin duduk di lehermu. Jawab Si Hao. Mati. Wajah Chi Menghong menjadi semakin muram. Terlepas dari apakah pihak lain mengejeknya atau benar-benar bersungguh-sungguh, itu tidak bisa ditoleransi. Dia akan secara pribadi membunuh pihak lain untuk menghapus penghinaan ini. Seekor binatang purba bergegas keluar dari atas kepalanya. Itu berwarna darah, spesies binatang yang belum pernah terlihat sebelumnya. Itu seukuran kepalan tangan, seperti binatang buas, tetapi seluruh tubuhnya ditutupi taji tulang berwarna darah. Warna darah seperti lautan melonjak keluar, makhluk ini segera meraung marah pada Si Hao. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa, semuanya ketakutan. Bahkan para kultivator kuat yang berada sangat jauh pun sangat terkejut, seluruh tubuh menjadi kaku, benar-benar tercengang. Itu karena mereka tidak bisa bergerak, terkunci di sana, dibatasi oleh lautan darah, sulit untuk berjuang bebas. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang ketakutan. Sebagai kultivator, tubuh mereka sendiri adalah yang terpenting. Mereka mempelajari misteri internal yang mendalam, merasakan Dao Agung, mengembangkan jiwa mereka hingga sempurna. Namun sekarang, mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka. Mereka tidak dapat bergerak, tidak dapat berbicara, dalam semacam stasis absolut. Mereka semua mulai panik. Hanya klan Kaisar, Wukun, Yuyu dan yang lainnya yang telah lama membuat persiapan, tampaknya mengetahui kekuatan Chi Menghong. Mereka menyingkir, menghindari raungan ini, tidak terpengaruh. Ekspresi Si Hao menjadi serius. Dia merasa seperti sedang berdiri di pusaran waktu. Pada saat ini, waktu tampaknya telah terhenti, selamanya terpaku di sana. Apakah ini domain waktu? Sungguh menakjubkan. Tanpa diragukan lagi, binatang buas darah itu adalah roh primordial Chi Menghong, penampilan aslinya. Itu sangat ganas seperti yang diharapkan, memahami jenis hukum alam waktu. Namun, Si Hao merasa bahwa hukum waktu ini memiliki beberapa masalah, seolah-olah itu hanya pemenjaraan, tidak menyentuh hal lain seperti merebut waktu. Huang, serahkan saja hidupmu. Chi Menghong meraung. Dia jelas benar-benar marah, atau dia tidak akan langsung menggunakan salah satu metode rahasia klannya yang terlarang. Si Hao mengerutkan kening. Dia benar-benar merasakan jenis ancaman kematian. Waktu tampaknya masih membeku, sulit baginya untuk bergerak. Dia benar-benar membeku di tempat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat seorang ahli muda, mereka tidak dapat menyegelnya di tempat. Bahkan batasan sementara akan segera ditembus. Jadi ini adalah klan Kaisar? Mereka semua memiliki seni rahasia terlarang mereka sendiri yang terkenal, tak terhentikan, dikenal tak tertandingi. Bunuh! Chi Menghong tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, langsung membantai jalannya. Dia memadatkan jejak tinju, menghantam ke arah ruang di antara alis Si Hao. Dia akan menghancurkan lawannya dengan satu serangan. Pada saat ini, suara teredam dapat terdengar lagi dan lagi, seolah-olah jantung binatang raksasa prasejarah berdenyut, melepaskan suara-suara besar. Itu bahkan lebih keras dari guntur. Semua orang tercengang, ini datang dari dalam tubuh Huang. Beberapa orang yang memiliki mata surgawi dapat melihat bahwa seolah-olah ada tungku di dalam tubuhnya. Semuanya melonjak dengan api ilahi, melepaskan cahaya jernih yang keluar dari tubuh mereka. Ini adalah tungku api suci yang menyala-nyala yang meletus satu demi satu, melonjak dengan kekuatan surgawi yang meluap. Mereka bekerja sama, beresonansi, membentuk suara berdenyut seperti detak jantung raksasa. Itu adalah gerbang Huang, gerbang di dalam dunia batinnya. Namun, orang luar tidak dapat melihatnya, hanya merasa seolah-olah ada tungku yang meletus dengan kekuatan suci yang tak tertandingi, semuanya melonjak dengan kekuatan. Kenyataannya, inilah gerbang yang beresonansi, terbuka pada saat yang sama, meletus dengan lautan kekuatan. Ekspresi Si Hao serius. Dia benar-benar dipaksa sejauh ini, perlu keluar semua, membuka semua gerbang di dalam tubuhnya, tidak menahan apapun untuk menunjukkan kekuatan terbesarnya. Sekarang, dia bisa bergerak, memulihkan kebebasannya. Untuk menjelaskannya secara sederhana, itu justru memaksa jalannya melalui Dao. Dia menggunakan kekuatan terbesarnya, menghadapi domain waktu secara langsung, menyerangnya, mencabik-cabiknya, memulihkan kebebasannya. Namun, Si Hao tidak bergerak.
Meskipun dia bisa, dia tetap menunggu dengan tenang, menahan diri. Jarang baginya untuk menghadapi lawan yang begitu menakutkan, orang ini hampir mengakhiri daonya, memberinya ancaman kematian, jadi dia tentu saja akan membalas budi. Tepat pada saat ini, Chi Menghong membantai jalannya. Dia melihat bahwa Si Hao tidak bergerak, jadi jejak tinjunya menyerbu dengan membunuh, hampir meledak melalui tengkoraknya. Tidak diragukan lagi, Chi Menghong saat ini menakutkan, ganas. Di atas kepalanya, ada seekor binatang purba yang seluruhnya berwarna merah tua. Tidak sebesar itu, tingginya hanya seukuran kepalan tangan, tetapi sangat ganas, aumannya mengguncang gunung dan sungai, membatasi langit dan bumi. Binatang kecil inilah yang menguasai hukum alam waktu, melepaskan wilayah untuk memenjarakan Si Hao. Semua orang mendesah dengan takjub. Bagaimanapun juga, Chi Menghong sangat menakutkan, layak menjadi keturunan Raja Merah, memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Klan Kaisar tidak dapat dikalahkan, mereka tak terkalahkan di bawah langit. Bahkan jika itu adalah anggota generasi muda klan Kaisar, mereka masih meninggalkan legenda yang tak terkalahkan pada generasi berikutnya, mengintimidasi dunia. Di puncak gunung, banyak orang benar-benar terpesona, sangat tersentuh. Mereka akhirnya melihat klan Kaisar yang tak tertandingi mengambil tindakan, hendak mengalahkan Huang, bahkan mungkin mengakhiri hidupnya. Pihak lain selalu menantikan seseorang yang dapat melakukannya, mengalahkan Huang dengan benar. Sekarang, orang ini muncul. Tiba-tiba, tepat saat Chi Menghong hendak membunuh Huang, Si Hao mengambil tindakan. Di bawah tatapan mata banyak orang yang bersemangat, sambil menunggu Chi Menghong meraih kemenangan besar, Huang benar-benar membalas. Terlebih lagi, ini seharusnya menjadi pukulan yang fatal, terlebih lagi pembunuhan terbalik. Si Hao menghindari jejak tinju itu. Kali ini, sama seperti sebelumnya, kaki kanannya terangkat, menendang ke arah wajah Chi Menghong. Ini adalah posisi yang sama saat mereka pertama kali beradu, sekarang, dia melakukannya lagi. Hanya saja, kali ini, Chi Menghong tidak menghindar, karena dia tidak pernah menyangka Huang yang dibatasi bisa tiba-tiba bergerak. Pada saat ini, banyak orang terkejut, tercengang, tidak percaya. Huang mengeluarkan kekuatan yang meluap-luap seperti surga, kekuatan tendangan itu luar biasa, kekuatannya sangat besar, menghantam wajah Chi Menghong. Apakah dia bisa bertahan hidup? Banyak orang tercengang. Kekuatan ilahi Huang yang mengejutkan dunia sudah cukup untuk menghancurkan bulan. Terlebih lagi, saat ini, itu menghantam dengan kejam langsung ke wajah Chi Menghong.